Pertama, saya akan membuat penggaris kecil dengan panjang 15 cm. Kemudian saya membolongkan penggaris tersebut dengan bor kira-kira pada bagian 9 cm. Kemudian saya akan memotong kabel dengan jumlah yang banyak agar dapat direkatkan pada kaset membentuk lingkaran. Lalu saya akan menempel kabel yang sudah terpotong pada kaset dengan membentuk lingkaran. Setelah kabel tersebut membentuk lingkaran, kita tutup dengan kaset yang lainnya. Kemudian rekatkan penutup botol pada bagian tengah kaset dan kemudian lakukan pada kaset yang lainnya. Sekarang saya masuk ke dalam tahap untuk merekatkan penggaris yang telah saya lubangi dengan bor dengan kayu yang lainnya. Kemudian saya akan melubangi penutup botol dengan solder dan penutup botol yang lainnya. Setelah itu, pasang baut pada penutup botol yang telah dilubangi dengan solder. Setelah itu, masukkan baut ke dalam penggaris kecil yang telah dilubangi dengan bor tersebut. Kemudian kita menggunakan ring. Setelah menggunakan ring, kita pasang mur. Agar murnya tidak terlepas, kita akan gunakan lem tembak nantinya. Sekarang kita akan menggunakan lem tembak agar mur yang telah dipasang pada baut tidak terlepas lagi. Di sini kita akan menggunakan solder agar dapat melubangi kaset. Masukkan lagi mur yang lainnya ke dalam kaset. Di sini saya akan menggunakan penutup dari pena yang tidak dipakai lagi. Bagian penutup pena tersebut saya gunakan untuk ditaruh pada tempat mur di mana kita akan menggunakan mur tersebut untuk memutar kaset kita.
Kemudian di sini saya menggunakan lem tembak agar mur yang telah kita gunakan itu tidak akan terputar keluar lagi. Sebelumnya, saya sudah merekatkan dinamo dengan lem tembak pada kayu. Kemudian saya akan merekatkan stik es krim pada kayu agar stik es krim ini dapat berguna untuk menjadi tempat lekatnya lampu. Kemudian saya akan menggunakan lem tembak agar dapat merekatkan lampu ke stik es krim. Lalu kemudian saya akan menggunakan solder dan tembaga untuk melekatkan lampu dengan kabel agar tidak terlepas. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai generator. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang 3 fungsi dari generator. Yang pertama, generator dapat menghasilkan listrik. Generator dapat menghasilkan energi gerak menjadi energi listrik pada rangkaian-rangkaian tertentu yang membutuhkan energi listrik. Yang kedua, generator dapat menjadi alat pendeteksi frekuensi pada suatu gerakan elektrik. Yang ketiga, pada beberapa alat, prinsip kerja generator dipakai untuk mengukur suatu pergerakan. Kemudian, 5 komponen pada generator yaitu rotor, stator, komutator, magnet, dan komparan. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang ciri, prinsip kerja, dan arus listrik dari generator sederhana. Yang pertama, saya akan menjelaskan arus listrik. Karena saya menggunakan generator DC, maka saya akan lebih menjelaskan kepada generator DC. Arus listrik yang dihasilkan generator DC adalah searah. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan mengenai ciri-ciri dari generator DC. Ciri yang pertama adalah generator DC memiliki kumparan yang berputar dengan magnet sebagai statornya. Yang kedua, sering digunakan di motor dan kereta listrik. Yang ketiga, tidak bisa mengalir ke tempat jauh karena cenderung kehilangan energi ketika dialirkan. Yang keempat, arus dihasilkan karena gaya magnet yang tidak diputar dan bersifat tetap sepanjang kabelnya. Kemudian yang terakhir, arus DC bentuknya lurus tanpa amplitude sehingga frekuensinya adalah 0. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip kerja generator sederhana. Yang pertama adalah sebuah kumparan diputar di dalam medan magnet utara dan selatan sehingga menghasilkan gegel induksi dan arus induksi. Yang kedua, arus induksi dialirkan ke sikat karbon yang terhubung dengan cincin geser atau komutator dan bagian luar generator sehingga dapat menyalakan lampu pijar. Dan yang ketiga, bagian yang terputar disebut rotor dan yang diam adalah stator. Sedangkan cincin geser disebut sebagai komutator. Sekarang saya akan menjelaskan komponen dari GSPL. Yang pertama ada diameter. Diameter biasanya merupakan garis yang memotong bagian tengah lingkaran sehingga membentuk 2 buah setengah lingkaran. Yang kedua ada jari-jari. Jari-jari merupakan setengah dari diameter atau boleh kita panggil dengan D/2. Yang terakhir ada jarak pusat. Jarak pusat merupakan jarak antara pusat lingkaran kecil ke pusat lingkaran yang besar. Kemudian, saya akan mencari tahu GSPL dari generator saya. Di sini diketahui R besar sama dengan 6 cm, R kecil sama dengan 1,5 cm, dan jarak pusat sama dengan 17,5 cm. Kemudian, kita akan menggunakan rumus GSPL, yaitu L sama dengan akar dari P kuadrat kurang dalam kurung R kurang R kuadrat, L sama dengan akar dari 17,5 kurang dalam kurung 6 kurang 1,5 kuadrat, L sama dengan akar dari 306,25 kurang 20,25, dan terakhir L sama dengan akar dari 286.